Perkenalkan, nama saya Aliviana Zara Gunawan dengan NIM 10101200018 dengan teman saya. Kenalin, nama saya Syakira Khalid dengan NIM 101012500058. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Marican dengan NIM 101012500143. Perkenalkan, nama saya Pradipa Nadif Sofian Andreu, NIM saya 1010125005. Perkenalkan, saya Muhammad Muhtadi Baris, NIM saya 101012500207. Kabel fiber optik adalah kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang mentransmisikan data dalam bentuk sinyal cahaya berkecepatan sangat tinggi. Menggunakan prinsip pemantulan cahaya di dalam inti seratnya untuk mentransmisikan data agar lebih cepat, stabil, dan tahan dari gangguan elektromagnetik dibandingkan kabel tembaga. Banyak digunakan untuk jaringan kecepatan tinggi, telekomunikasi, dan jaringan komputer. Nah, untuk komponen utama dari kabel fiber optik adalah yang pertama ada core. Core adalah inti bagian dari kabel fiber optik yang terbuat dari kaca dengan diameter sekitar 2 mikrometer. Nah, yang kedua ada cladding. Cladding adalah bagian pelindung yang langsung menutupi fiber optik. Untuk yang ketiga ada outer jacket and stretch member. Ini adalah bagian pelindung utama kabel fiber optik dari gangguan fisik secara langsung. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari kabel serat optik. Yang pertama ada single mode fiber yang digunakan untuk jarak jauh dan mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua ada multi mode fiber yang digunakan dalam jarak dekat hingga menengah. Yang ketiga ada fiber indoor yang digunakan untuk di dalam ruangan. Yang keempat ada fiber outdoor yang digunakan untuk di luar ruangan dan kuat terhadap cuaca. Yang keempat ada fiber armor yang memiliki lapisan baja dan kuat terhadap tekanan atau gangguan fisik apapun. Yang kelima ada fiber aerial yang digunakan yang biasanya digantung di udara dan digantung terhadap kabel jaringan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja kabel fiber optik. Yang pertama ada konversi. Data digital atau listrik diubah menjadi pulsa cahaya oleh laser atau LED. Nah, yang kedua ada pemantulan. Total internal reflection. Cahaya merambat di dalam inti kaca dengan cara memantul terus-menerus pada dinding kabel. Karena sifat kaca dan lapisan pelindungnya, cahaya tidak bisa keluar dan tetap terperangkap di jalur kabel, bahkan saat kabel berbelok. Yang terakhir ada penerimaan. Di ujung tujuan, sensor cahaya fotodetektor menangkap kilat cahaya tersebut dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik agar bisa dibaca oleh komputer atau router. Untuk kelebihan utama dari kabel fiber optik adalah kecepatannya tinggi, mampu mengirim data jauh lebih cepat. Yang kedua ada bandwidth-nya besar, kapasitas transfer data sangat besar. Yang ketiga ada stabilitas dan bebas interferensi, yaitu tidak terpengaruh gelombang elektromagnetik. Dan yang keempat ada jarak jauh. Sinyal cahaya bisa menjangkau jarak lebih jauh tanpa banyak kehilangan data. Selanjutnya ada kekurangan dari kabel fiber optik. Yang pertama adalah biayanya yang mahal. Alat penyambungan dan koplingnya relatif tinggi. Yang kedua ada instalasi yang rumit, membutuhkan keahlian khusus dan ketelitian tinggi. Yang ketiga rentan patah. Kaca di dalamnya sensitif terhadap tekukan ekstrim. Yang keempat ada dayanya rendah sehingga membutuhkan sumber daya energi listrik yang terus berulang atau repeater. Baik, saya akan memulai sesi wawancara saya dengan saya Apip. Saya pernah magang sebagai teknisi jaringan. Oke, langsung aja pada pertanyaan pertama. Sebenarnya tuh apa yang dimaksud dengan kabel fiber optik, Bang? Oke, kabel fiber optik ini dia jenis kabel yang mentransmisikan datanya tuh menggunakan
cahaya dia. Jadi kecepatan transfer data itu lebih tinggi gitu. Untuk pertanyaan keduanya, apa perbedaan utama kabel fiber optik dengan kabel biasa, kabel tembaga gitu? Perbedaannya tuh di media penghantarannya sama kecepatannya ya. Jadi kalau kabel tembaga tuh dia menggunakan arus listrik, sedangkan kabel fiber optik itu dia menggunakan cahaya. Jadi kabel fiber optik itu dia lebih kencang, lebih stabil, dan juga lebih aman dari gangguan interferensi listrik gitu. Untuk pertanyaan ketiga bang, nah, apa saja jenis-jenis kabel fiber optik? Fiber optik itu dia ada dua jenis. Yang pertama single mode. Single mode itu dia jaraknya lebih jauh sama kecepatannya lebih tinggi. Kalau yang multi mode itu untuk jarak yang lebih pendek. Jadi contohnya kayak di gedung atau semacamnya gitu. Nah, untuk pertanyaan keempatnya, mengapa fiber optik sangat penting dalam perkembangan teknologi saat ini? Oh iya, tentu fiber optik itu zaman sekarang penting sekali karena untuk kebutuhan-kebutuhan yang butuh kecepatan tinggi kayak streaming, video conference dan lain-lain itu membutuhkan kecepatan yang tinggi. Terus juga tanpa kabel fiber optik itu bisa memperlambat perkembangan teknologi dan juga komunikasi zaman sekarang. Itu kan kelebihan bang. Untuk pertanyaan kelima nih, apa yang kabel fiber optik itu mempunyai kekurangan? Oh iya, tentu ada. Jadi kalau kabel fiber optik itu membutuhkan biaya pemasangan yang lumayan tinggi dan juga pemasangannya itu butuh tenaga ahli gitu. Dan juga dia juga lumayan sensitif ke tekukan-tekukan gitu. Baik, segitu saja mungkin wawancaranya bang. Terima kasih bang. Semoga bermanfaat. Dadah.